Shalom, apa kabar semuanya? Ibu-ibu KKI, Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, adik-adik dari S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan, kita ketemu lagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang ilmu adiksi. Dan kebetulan saya sudah ada bukunya loh, cuman belum saya publish. Tunggu publishnya ya. Yang penting kami sedang urus untuk ISBN-nya. Nah, buku ini akan membahas tentang nafsa. Selain buku ilmu adiksi ini, saya juga memiliki buku tentang kesehatan reproduksi yang nanti akan kita share bab per bab di YouTube channel ini. Kemudian ada keluarga berencana, pelayanan keluarga berencana. Kita akan belajar tentang alat-alat kontrasepsi. Kemudian ada kegawat daruratan maternitas ya, untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Ada juga buku ajar kebidanan onkologi yang akan membahas tentang tumor dan kanker. Jadi masih banyak lagi sebetulnya buku-buku kami, ada 30 buku, tapi baru belasan yang ada di toko buku. Sisanya akan kami publish sesuai dengan kebutuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita akan membahas tentang kecanduan nafsa pada perempuan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa wanita lebih rentan terhadap efek jangka panjang dari penggunaan alkohol dan narkoba dibandingkan dengan pria. Wanita mengalami efek yang disebut dengan istilah telescoping, di mana wanita saat awal menggunakan hingga kecanduan dan konsekuensinya terjadi lebih cepat daripada pria. Walaupun mungkin penggunaannya lebih sedikit atau mungkin sama jumlah yang dikonsumsi oleh pria. Sebagai contoh ya, wanita yang mengkonsumsi alkohol memiliki resiko dan perkembangan penyakit yang lebih tinggi dibanding pria terhadap penyakit apa? Sirosis, hepatis, kanker hati, dan masalah medis lainnya. Diduga kandungan air di dalam tubuh wanita lebih sedikit dibandingkan pria. Inilah yang menjadikan konsentrasi racun yang masuk ke dalam tubuh kita ini tetap berada stuck di dalam tubuh kita dengan jumlah yang sama. Kalau semisal airnya lebih banyak, mungkin dia akan lebih encer ya. Secara logika seperti itu ya. Konsekuensinya apa? Untuk kecanduan, kita perlu tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang didapatkan pada saat kita kecanduan. Yang pertama, pecandu rentan mengalami risiko kecelakaan dalam bentuk apapun, karena kadang-kadang kesadarannya sudah menurun, sehingga mungkin mudah jatuh, berkendara bertabrakan, atau terbentur, dan lain-lain. Penggunaan narkoba dapat mencetuskan atau menyebabkan gejala gangguan mental berat, terutama bagi individu dengan kerentanan khusus. Misalnya, individu yang orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan, ya, sakit jiwa, depresi, ya, psikosa ini gangguan jiwa ya, skizofrenia juga ya. Jadi kalau orang tuanya, kakeknya, neneknya mengalami hal seperti ini, maka pada saat dia menggunakan narkoba, maka yang terjadi narkoba itu merusak otak, dia akan lebih mudah terkena gangguan tersebut. Yang berikutnya adalah pecandu narkoba seringkali mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat dia lebih rentan terpapar penyakit. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya ada di grup-grup para konselor yang isinya adalah mereka yang mantan pecandu atau calon konselor lah, yang direkrut dari mantan para pecandu narkoba atau mereka yang masih kondisinya sering memakai narkoba. Hampir setiap bulan itu anggota grup ada yang meninggal. Bahkan pernah dalam 1 bulan setiap minggu ada yang meninggal. Saya begitu shock. Ternyata setelah telisik lebih dalam lagi, mereka yang meninggal itu terkena komplikasi sudah sejak lama saat mereka mengkonsumsi. Ada yang terpapar TB, hepatitis C,
hepatitis B, HIV, AIDS. Bahkan mereka yang ada kerusakan pada hepar, ada kanker di berbagai tempat. Coba bayangkan. Ini membuat saya betul-betul terkejut gitu loh. Bahwa narkoba ini membuat seseorang terenggut usia. Bahwa narkoba ini membuat seseorang terenggut nyawanya di usia yang sangat muda. Orang-orang yang menggunakan narkoba memiliki resiko lebih tinggi terpapar penyakit dibandingkan yang tidak menggunakan. Seperti HIV, AIDS, hepatitis, mulai dari B, C, D, ya, khususnya hepatitis B dan C. Kemudian TBC dan penyakit menular yang lain. Meskipun pecandu tidak menggunakan narkoba suntik, tetapi karena menurunnya faktor inhibisi dan efek pikiran negatif akibat penggunaan narkoba, maka cenderung mengarah ke perilaku yang berisiko tinggi. Bagi ibu-ibu yang mengkonsumsi narkoba dan ibu-ibu dalam kondisi hamil, tentu ada efek pada janinnya, bukan? Pasti. Ingat bahwa janin di dalam perut ibu itu makannya dari apa? Dari darah ibu. Kalau ibunya kecanduan, maka janinnya juga ikut kecanduan. Nah, efeknya apa saja? Biasanya bayi lahir dengan berat badan rendah, gangguan perkembangan kognitif dan perilaku, karena otak sudah dirusak mulai pada saat dia menjadi janin oleh narkoba yang dikonsumsi oleh ibunya. Gangguan perhatian, bahasa, kemampuan belajar, serta masalah perilaku terlihat pada anak-anak yang terpapar kokain dan marijuana. Paparan metamfetamin itu berisiko menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, penurunan gairah, dan buruknya kualitas pergerakan pada bayi. Jadi bayinya tidur aja, diem aja, tidak responsif apabila kita kasih rangsangan. Bahkan pada saat dia baru lahir, janin pun bisa mengalami semacam sindrom putus zat, karena biasanya di dalam kandungan mereka masih mendapatkan asupan narkoba dari orang tuanya, dari ibunya, bukan hanya nutrisi ya, narkoba. Pada saat dia lahir, dia mengalami sindrom putus zat. Sindrom putus zat itu menjadikan anak rewel, tidak mau tidur, nangis terus, kejang-kejang ya. Jadi banyak sekali pada saat mereka mengalami sindrom putus zat. Paparan heroin di saat kehamilan bisa menyebabkan risiko pada bayi lahir dalam kondisi kecanduan yang membutuhkan perawatan khusus untuk menanggulangi masalah putus zat yang terjadi. Selain itu, penggunaan heroin berhubungan erat dengan rendahnya berat badan bayi. Faktor risiko tinggi terhadap terjadinya keterlambatan perkembangan itu terjadi. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor pada remaja. Penggunaan narkoba usia dini meningkatkan risiko remaja dalam masalah penyalahgunaan dan adiksi narkoba. Mereka mengalami kecanduan lebih cepat. Remaja lebih rentan terhadap masalah fisik dan sosial terkait penggunaan narkoba. Mereka sudah merasakan bahwa narkoba itu enak menurut mereka ya. Otak sudah merasakan fly, sehingga suatu saat otak ingin lagi, karena itu sesuatu yang membuat kita jadi senang dan bahagia. Ingin lagi dengan dosis yang lebih besar, dan lebih besar. Pada saat remaja mengalami stres, mengalami beban pikiran yang berat dalam proses pertumbuhan untuk menjadi dewasa, maka dia langsung teringat dengan narkoba. Sehingga bila dia mengenal narkoba lebih dini, maka tingkat kecanduannya pun lebih besar. Beberapa kerentanan ini terjadi karena efek narkoba yang berpengaruh pada struktur otak dan tubuh remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol dapat
mengganggu fungsi otak di daerah penting, yang mana daerah ini untuk mengontrol motivasi, memori, pembelajaran, penilaian dan kontrol perilaku. Jadi bagian otak yang berpengaruh pada motivasi, memori, pembelajaran, penilaian, kontrol perilaku ini menjadi terganggu, bahkan jadi rusak. Sehingga anak-anak yang terpapar narkoba sejak dini, dia bisa tumbuh menjadi anak yang nakal, orang dewasa yang tidak bisa diatur, orang yang selalu salah dalam penilaian. Mereka jadi bodoh dan perilakunya tidak terpuji. Remaja yang menyalahgunakan alkohol dan narkoba sering mengalami masalah keluarga dan sekolah. Dia lebih mudah melawan orang tua, guru, dan teman-temannya. Performa akademis rendah, masalah kesehatan terkait lainnya termasuk masalah kesehatan jiwa, dan terlibat dalam masalah pidana. Salah satu bagian otak yang masih terus berkembang selama masa remaja adalah prefrontal cortex, bagian dari otak yang memungkinkan kita untuk menilai suatu situasi, membuat keputusan tentang suara, dan menjaga emosi serta hasrat tetap terkendali. Jadi sangat rugi apabila seorang remaja terpapar narkoba di usia dini, karena akan mengganggu di kemudian hari di masa dewasa yang akan datang. Berikutnya adalah narkoba pada masyarakat. Penggunaan narkoba dan adiksi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan melalui menurunnya produktivitas, biaya-biaya yang timbul akibat tertangkap, ditahan pihak berwajib misalnya, atau menjalani perawatan residensial. Meningkatnya biaya-biaya medis, biaya-biaya sosial dan keuangan terkait kriminal yang dipengaruhi oleh narkoba. Meningkatnya penularan penyakit infeksi dan meningkatnya prevalensi HIV/AIDS di seluruh dunia. Saudaraku yang terkasih, maka dari itu pada saat kemarin aparat kepolisian berpangkat Jenderal Bintang 2 mengalami kasus narkoba dengan terlibat penjualan narkoba berupa sabu, kami sangat marah. Kenapa? Karena seharusnya aparat kepolisian itu menangkap para pengedar, para pelaku, dan menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan para aparat seharusnya tahu hukuman yang berlaku untuk mereka yang menjual lebih dari 1 kilogram narkoba adalah hukuman mati. Harusnya mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah, tapi nyatanya tetap dilakukan. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus waspada dengan diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Semoga hanya oknum-oknum tertentu yang melakukan hal yang buruk tersebut, tapi masih menyisakan jumlah yang lebih besar dari para aparat sadar bahwa narkoba itu berdampak negatif untuk keluarga, masyarakat, khususnya negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi dengan saya YouTube channel Erna Bayu. Tuhan memberkati.